Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Faruswana Ramadhani dengan NIM P14110253089. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengelolaan rekam medis elektronik dalam pelayanan kesehatan. Bisa dilihat di sini untuk slide pertama, di era digital, apakah pengelolaan data pasien sudah optimal? Seperti yang kita tahu, rekam medis elektronik bukan lagi sekedar tren, melainkan bagian krusial dari pelayanan kesehatan modern untuk menjamin kecepatan dan ketepatan tindakan. Selanjutnya, tujuan presentasi saya kali ini yang pertama yaitu memahami konsep dasar rekam medis elektronik. Yang kedua yaitu bagaimana proses pengelolaannya di lapangan. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala apa saja yang sering muncul. Dan yang terakhir yaitu menentukan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian rekam medis elektronik. Apa sih rekam medis elektronik? Sederhananya, rekam medis elektronik adalah rekam medis yang tersimpan dalam format elektronik. Isinya sangat lengkap, mencakup data pribadi, demografis, hingga data klinis pasien dari awal sampai akhir pelayanan. Fungsinya bukan hanya menyimpan data, tapi juga sebagai pendukung bagi dokter dalam mengambil keputusan medis secara cepat. Untuk keunggulannya, yang pertama yaitu akses yang cepat. Tenaga medis bisa melihat riwayat pasien dalam hitungan detik tanpa harus mencari berkas fisik di rak penyimpanan. Yang kedua yaitu mengurangi kesalahan. Nah, rekam medis elektronik ini meminimalkan risiko salah baca tulisan, tangan, atau handwriting dan memastikan data yang masuk lebih akurat. Selanjutnya yaitu data terintegrasi. Semua informasi dari poli, laboratorium, hingga farmasi terhubung dalam satu sistem yang sama. Lalu, pelayanan efisien. Nah, secara keseluruhan, proses pendaftaran hingga pasien pulang menjadi jauh lebih singkat. Lalu, untuk proses pengelolaannya, yang pertama yaitu input data pasien saat pendaftaran. Lalu, yang kedua yaitu validasi. Validasi untuk memastikan tidak ada data yang salah atau ganda. Setelah itu, data disimpan dalam database yang aman. Lalu data tersebut kemudian dapat diakses oleh petugas berwenang untuk pelayanan. Dan langkah yang terakhir yaitu dilakukan update jika ada perkembangan kondisi pasien. Selanjutnya yaitu kendalanya. Kendala dalam rekam medis elektronik. Nah, yang pertama yaitu sistem error. Nah, sistem error dan jaringan ini jika koneksi internet atau server bermasalah, pelayanan bisa terhenti dan terhambat. Poin yang kedua yaitu data tidak tersimpan. Risiko teknis saat input yang bisa menyebabkan hilangnya informasi medis. Yang ketiga yaitu duplikasi data. Duplikasi data ini masalah klasik di mana satu pasien memiliki lebih dari satu nomor rekam medis karena kesalahan sistem. Yang terakhir yaitu sumber daya manusia terbatas. Nah, ini kurangnya keterampilan petugas dalam mengoperasikan teknologi digital. Oke, selanjutnya yaitu adalah dampak. Ini adalah dampak dari kendala yang tadi. Jika kendala tadi tidak ditangani, dampaknya adalah yang pertama yaitu pelayanan menjadi lambat. Proses pelayanan terhambat karena kendala sistem. Antrian pasien menjadi menumpuk karena sistem tidak bisa diakses. Yang kedua yaitu risiko kesalahan data. Kesalahan input data atau sistem dapat mengaruhi akurasi data. Nah, data yang tidak akurat bisa menyebabkan kesalahan diagnosis atau terapi. Yang ketiga yaitu menurunkan kualitas layanan. Pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal. Pasien merasa tidak puas dengan layanan rumah sakit. Yang terakhir yaitu ketidakefisien kerja, yaitu waktu dan tenaga tidak digunakan secara maksimal. Petugas membuang banyak waktu hanya untuk memperbaiki masalah teknis. Yang selanjutnya, solusi pengelolaan rekam medis elektronik. Nah, untuk mengatasi masalah yang tadi, kita memerlukan yang pertama yaitu SOP yang jelas dan konsisten. Alur kerja dibuat standar agar tidak terjadi kesalahan. Panduan seperti panduan buku agar semua petugas punya standar yang sama.
Yang kedua yaitu validasi data pada sistem. Menggunakan sistem untuk memastikan data akurat. Mengunci kolom input tertentu agar data yang masuk wajib akurat. Yang ketiga yaitu pelatihan tugas. Nah, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penggunaan rekam medis elektronik, yaitu seperti mengadakan workshop rutin agar SDM semakin cakap digital. Yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, pengawasan rutin untuk meningkatkan kualitas sistem, yaitu melakukan evaluasi berkala untuk memperbaiki celah pada sistem. Nah, selanjutnya adalah peningkatan ke depan ini. Langkah peningkatan yang harus dilakukan yang pertama yaitu memastikan sistem terintegrasi antar unit. Alur kerja dibuat standar agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua yaitu melakukan backup rutin untuk mencegah kehilangan data, menggunakan sistem untuk memastikan data akurat. Yang ketiga yaitu melakukan audit rekam medis untuk menjaga kualitas isi data pasien secara berkelanjutan. Yang keempat yaitu keamanan data ditingkatkan, meningkatkan kemampuan SDM dalam penggunaan rekam medis elektronik. Selanjutnya adalah peran petugas RMK. Nah, perannya apa? Yang pertama yaitu menjaga keakuratan data, menjamin kerahasiaan, mengelola sistem rekam medis elektronik, dan mendukung pelayanan. Karena rekam medis ini peran kita sangat vital. Kita adalah garda terdepan dalam menjaga integritas data. Untuk yang terakhir, sebagai kesimpulan, pengelolaan data yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, pengelolaan rekam medis elektronik yang baik bukan hanya soal teknologi, tetapi soal komitmen kita dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Izin bertanya, Kak. Kalau sistem RME sudah down saat loket ramai, bagaimana kita memastikan pelayanan tetap berjalan? Terima kasih atas pertanyaannya. Kita langsung beralih ke prosedur manual, yaitu backup menggunakan formulir standar. Nah, setelah sistem kembali normal, semua data wajib segera di-entry ulang ke rekam medis elektronik agar riwayat medis tetap sinkron. Izin bertanya, kalau soal keamanan, bagaimana menjamin data tidak diintip dengan petugas yang tidak berwenang? Nah, untuk keamanannya ini kita pakai sistem RBAC, yaitu Role Based Access Control. Jadi, tiap petugas punya hak akses terbatas sesuai tugasnya saja. Selain itu, ada audit trail untuk melacak siapa yang membuka data tersebut. Oh, berarti keamanan data tetap tergantung pada kedisiplinan kita sebagai pengguna ya? Nah, tepat sekali. Integritas petugas adalah kunci utama keamanan rekam medis elektronik. Jika tidak ada lagi, saya tutup semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.